Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan satu cerita dengan judul Lelaki berbaju hitam di persimpangan kuburan. Selamat mendengarkan. Lelaki berbaju hitam di persimpangan kuburan. Langit mendung menyelimuti desa Sukasari saat Raka turun dari bus sore itu. Jalanan tanah becek, udara lembab menyusup sampai tulang. Rumah-rumah di pinggir desa tampak senyap. Jendela-jendela tertutup rapat seolah menyembunyikan sesuatu dari luar. Raka bukan anak kampung lagi. 7 tahun ia bekerja di Bandung, mengikis banyak hal dari masa kecilnya, termasuk kepercayaannya pada tahayul desa. Tapi saat ia kembali untuk merawat ibunya yang berbaring lemah, sesuatu dalam udara Sukasari terasa berat. Seperti desa ini sedang menahan napas. Ibu Raka sering menatap kosong keluar jendela dan berbisik lirih. Jangan nengok 2 kali. Raka mengira ibunya mengigau. Malam pertama, listrik sering berkedip. Hawa dingin menyelubungi kamar meski jendela tertutup. Dari luar kadang terdengar suara gemerisik semak seolah ada yang menyusuri halaman. Namun setiap Raka mengintip, tak ada siapapun. 3 hari setelah kepulangan, Raka pergi membeli ramuan herbal dari Pak Samin. Saat pulang, hari sudah gelap. Daripada memutar jauh, ia memilih jalan pintas melewati kuburan tua di utara desa. Tempat yang dulu dilarang keras oleh almarhum ayahnya untuk dilewati malam-malam. Lampu motornya mulai redup, angin mendadak berhenti, daun-daun tak bergerak, hening. Di tengah jalan, tepat di persimpangan, seseorang berdiri. Lelaki tinggi, kurus, berbaju hitam lusuh. Tak bergerak, kepalanya menunduk, wajahnya tertutup bayangan. Raka memperlambat laju motornya, jantungnya berdebar. Ia menoleh, sesekali sosok itu masih diam. Raka menoleh lagi, kedua kalinya, ingin memastikan, ingin tahu. Lelaki itu mengangkat kepala. Wajahnya bukan wajah manusia, hampa seperti dibungkus kain basah. Dari lubang, matanya menetes cairan hitam. Ia tidak mengejar, tidak bergerak, hanya menatap. Raka langsung tancap gas, melesat secepat mungkin hingga sampai di depan rumah. Ia tak berani cerita, hanya berbaring tanpa bisa memejamkan mata. Setelah malam itu, rumah menjadi asing. Jendela kamar Raka setiap pagi tampak seperti diembunkan dari dalam, dan di permukaannya selalu ada bekas goresan jari, 5 jari, panjang dan kurus. Pulang. Kadang muncul dalam tulisan seperti cakar dipaksa. Piring di dapur pecah sendiri, ayunan tua di halaman bergoyang perlahan tanpa angin. Malam-malam tertentu ada suara ketukan 3 kali di pintu. Tak ada siapa-siapa saat dibuka, tapi ada bekas lumpur kaki, panjang dan menyeret. Raka mulai bermimpi buruk dalam tidurnya. Ia berdiri di persimpangan itu. Di sekelilingnya kabut tebal dan suara bisikan yang terus-menerus berkata, "Lihat aku, lihat aku, lihat aku." Karena tak tahan, Raka pergi ke Mbah Rumi, seorang tetua yang dijauhi warga karena dianggap terlalu dekat dengan dunia lain. Rumahnya sunyi, dipenuhi dupa dengan cermin-cermin kecil tergantung di langit-langit. Saat Raka menceritakan apa yang terjadi, Mbah Rumi hanya berkata, "Kamu sudah ditandai, kamu menengok 2 kali, dia ikut pulang." Mbah Rumi bercerita, ia namanya Darmo, penjaga kuburan zaman kolonial. Ia mati dibunuh oleh serdadu Belanda karena menolak memberitahu tempat persembunyian warga. Tubuhnya dilempar di persimpangan dan tak pernah dimakamkan. Sekarang dia gentayangan, menanti siapapun yang menatapnya 2 kali seolah ingin bilang, "Aku ada di sini, temukan aku, kubur aku." Tapi kalau kau tak penuhi, dia akan tinggal bersamamu sampai akalmu putus. Dengan tubuh menggigil dan pikiran berkabut, Raka setuju membantu. Malam Jumat berikutnya, mereka kembali ke persimpangan bersama Mbah Rumi dan 2 orang warga. Mereka membawa sesajen yang berisi nasi tumpeng, dupa, bunga kantil, dan tanah dari perkuburan. Kabut turun tebal, suara burung hantu terdengar serak, tanah bergetar perlahan. Dari balik kabut, lelaki berbaju hitam itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih nyata. Wajahnya terurai seperti kain basah, tangannya menunjuk tanah, lalu dada, lalu tanah lagi. Mbah Rumi berkata lirih,
gali di sana. Dia menunjukkan tempat kematiannya. Dengan cangkul, Raka menggali meski tangan gemetar. Selama 2 jam, bau busuk menusuk dan ditemukan tulang manusia terbungkus kain militer tua, rusak dan sobek, penuh bercak darah lama. Mereka membungkus tulang itu dengan kafan baru, membacakan doa lalu menguburkannya di tanah pekuburan desa yang bersih. Saat prosesi selesai, angin mendadak berhembus pelan. Kabut mulai surut dan suara berat di telinga Raka berbisik untuk terakhir kali, "Terima kasih." Esok harinya, suasana berubah. Jendela tak lagi berembun, tidak ada ketukan, tidak ada langkah kaki atau goresan di kaca. Rumah terasa utuh. Ibu Raka pulih perlahan, bahkan bisa tersenyum dan memasak ringan. Warga mulai berani membersihkan persimpangan. Di tempat itu, kini berdiri batu sederhana bertuliskan, "Darmo, penjaga terakhir, kini telah pulang." Raka kembali ke Bandung sepekan kemudian, tapi sebelum pergi, ia berdiri sejenak di depan makam itu, meletakkan bunga dan berbisik, "Maaf telah menunda kepulanganmu begitu lama." Dan sejak saat itu, lelaki berbaju hitam tak pernah terlihat lagi. Tapi jika suatu hari kau lewat di persimpangan kuburan dan merasa ada yang menatapmu, jangan pernah menoleh 2 kali. Selesai. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk bantu support kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Kemudian share agar kita bisa dapat menyajikan cerita-cerita horor yang seru lainnya.